Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahil jabbar al-qahhar wal azizil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Marilah yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk menggerakkan seluruh organ tubuh kita li taatillah. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad ibn Abdillah, Muhammadin Nabil Mukhtar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah, dan akhirnya kita dipersatukan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki di pertengahan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang mana Allah memuliakan bulan tersebut. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, atau bisa dikatakan Syahrul Hurum, Syahrullah. Bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Maka inilah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dalam setahun ada Sayyidu Suhur, bulan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Tetapi ada juga bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya yaitu bulan Rajab. Ikhwanu billahi arsyadakumullah, bahwasanya Syahrullah atau bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika manusia itu melakukan amaliyah di bulan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala-pahala yang dia lakukan. Sebaliknya, Ibnu Katsir mengatakan, barang siapa yang bermaksiat di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu billah, bulan Rajab adalah salah satu prime time-nya Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita melakukan amal ibadah, Allah akan melipat gandakan pahala tersebut. Sebaliknya, ketika kita melakukan maksiat, dosa kita akan dilipat gandakan oleh Allah, karena ini adalah waktu favoritnya Allah. Ibaratnya kalau kita melihat televisi, yang mana acara televisi itu acara yang digemari oleh pemirsa, dengan rating yang tertinggi, dengan waktu yang terbaik, harga iklannya mahal. Sebaliknya, kalau kita melihat acara televisi yang acara itu ditayangkan di tengah malam, tidak ada pemirsanya, maka harga iklannya murah. Seperti halnya kalau kita itu melakukan amal ibadah di bulan Rajab, maka harga pahala kita di hadapan Allah akan dilipatkan berlipat-lipat ganda. Tetapi ketika kita melakukan maksiat di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah marahnya, Allah murkanya, dosanya akan dilipat gandakan. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Di dalam bulan Rajab ini, Syekh Abu Bakar Al-Baghi mengatakan, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Artinya apa? Bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan di mana untuk warming up, bulan persiapan, bulan tarhibur Ramadan, bulan menyambut bulan Ramadan. Ketika kita maksimal dalam ibadah kita di bulan Rajab, insya Allah Ramadan kita besok sukses. Dan ketika Ramadan kita sukses, kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, gelar yang paling mulia, in akramakum indallahi atqakum. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Di bulan Rajab ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana ketika itu ada peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa Amul Husni atau tahun duka cita. Pada tahun itu, pada tahun 10 kenabian,
Sayyidina Muhammad SAW ditinggal wafat istrinya Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid, istri pertama, istri yang dicintainya, istri yang mencintai Rasulullah, istri yang seluruh harta bendanya digunakan untuk dakwah Rasulullah, dan istri yang membangun psikologi Rasulullah ketika mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira yang menguatkan Rasulullah. Maka ketika Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid wafat, Rasulullah sangat bersedih. Bahkan di penghujung usianya, Siti Khadijatul Kubra, dia berpesan kepada Rasulullah, "Ya suamiku, ya Muhammad, ya Rasulullah, seandainya saya sudah meninggal dunia, engkau masih membutuhkanku, maka galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah tulang belulangku untuk menyeberangi sungai ketika engkau hendak menyeberangi sungai." Ini begitu cintanya Siti Khadijah kepada Rasulullah, dan Rasulullah juga mencintainya. Pada tahun itu Siti Khadijatul Kubra wafat. Kemudian yang kedua, paman Rasulullah SAW, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Siapakah Abu Thalib bin Abdul Muthalib? Abu Thalib bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah, sekaligus ayah angkat Rasulullah, sekaligus mentor dagang Rasulullah, sekaligus yang mendidik Rasulullah cara berperang, sekaligus yang membentuk kepemimpinan Rasulullah. Ayah angkat Rasulullah, paman sekaligus ayah angkat. Dan ketika Rasulullah berdakwah, dia sebagai menteri pertahanannya Rasulullah. Maka ketika ada Abu Thalib di samping Rasulullah, kafir Quraisy tidak berani mendekat, karena Abu Thalib bin Abdul Muthalib ini salah satu pembesar orang-orang Quraisy. Maka pada tahun itu juga Abu Thalib bin Abdul Muthalib wafat. Dua orang yang dicintai Rasulullah pada tahun itu wafat. Rasulullah kemudian hijrah ke Taif selama 11 hari, karena di Taif Rasulullah beranggapan di sana masih banyak saudara-saudara dari ayahnya. Tetapi di Taif ketika mencari bantuan untuk hijrah, di sana Rasulullah SAW dianiaya, dilempar batu sampai berdarah. Malaikat Jibril tidak terima. Datanglah ke hadapan Rasulullah, "Ya Muhammad, mintalah kepada Allah, seluruh gunung-gunung yang ada di Taif itu akan aku angkat, akan aku timpakan kepada penduduk Taif." Tapi Rasulullah tidak mau. Dia hanya mendoakan, mudah-mudahan kalau ayah-ayahnya tidak beriman, mudah-mudahan anak cucunya beriman. Ikhwanu billahi arsadakumullah. Ketika tahun itu bertubi-tubi, atau tahun Amul Husni yang menimpa Rasulullah begitu menyedihkan, tepat pada tanggal 27 Rajab, ketika masalah bertubi-tubi datang kepada Rasulullah, kemudian Allah menampakkan mukjizatnya. Allah menurunkan mukjizatnya yang berupa Isra Mi'raj. Ikhwanu billah, pada tanggal 27 Rajab, Jibril datang menghadap Rasulullah. Kemudian Rasulullah disediakan sebuah kendaraan yang namanya buraq. Dalam sebuah hadis, buraq itu adalah sebuah makhluk Allah yang sebesar keledai yang bersayap. Rasulullah SAW kemudian meluncur dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Palestina. Perlu diketahui, buraq kalau kita ambil dari bahasa Arab yaitu barqun, yang berarti kilat. Kilat adalah kecepatan cahaya. Maka Rasulullah pada saat itu meluncur melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan buraq yang mempunyai kecepatan cahaya. Kalau kecepatan cahaya ini kita lihat dalam ilmu fisika, 1 detik itu bisa 6.000 km per detik. Kalau panjang Pulau Jawa ini adalah 1.000 km. Panjang Pulau Jawa ini 1.000 km. Kalau mengendarai buraq 1 detik bisa 6 kali bolak-balik Pulau Jawa. Ini kecepatan buraq. Maka ketika Rasulullah itu menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, umat Islam pada saat itu terbelah. Ada yang imannya semakin kuat, bahkan ada yang ragu-ragu, dan bahkan ada yang menghina Rasulullah. Kenapa? Nggak mungkin. Pada saat itu dengan kecepatan kendaraan saat itu bisa menempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
dalam waktu sepertiga malam. Tetapi ikhwanubillah, kalau orang-orang yang beriman seperti yang membenarkan peristiwa pertama ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka As-Siddiq adalah gelar yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini selalu membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah, maka diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Ini meyakini bahwa peristiwa ini adalah peristiwa ilahiyah, campur tangan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 1 itu, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah menggunakan Subhanalladzi asra. Ini berarti Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita lihat mukjizat-mukjizat para Rasul. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ketika Nabi Musa bisa membelah Laut Merah, ketika Nabi Yunus ditelan dalam ikan paus, ketika Nabi Nuh selamat dari banjir bandang. Firman-firman Allah ini tidak menggunakan kalimat Subhanalladzi, tetapi khusus oleh Rasulullah, khusus untuk Nabi Muhammad SAW, Allah menggunakan kata-kata Subhanalladzi, Maha suci Allah, asra, yang memperjalankan. Jadi yang berjalan itu bukan Rasulullah, tapi karena kesucian Allah, kekuatan Allah, kemahakuatan Allah, sehingga yang rasionalitas tidak mampu, tetapi keimanan itu yang bisa membuktikan. Keimanan itu yang bisa meyakinkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah Rasulullah SAW melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mengendarai kendaraan buruk, kemudian Rasulullah SAW meluncur ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Kemudian Rasulullah melesat ke Sidratul Muntaha dan Jibril tidak mampu mendampingi Rasulullah. Dalam posisi seperti ini, bahwasanya posisi Rasulullah dengan Jibril lebih mulia Rasulullah, sampai Jibril pun tidak sanggup untuk menghadap Allah. Kemudian ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, diberi wahyu 1 hari disuruh sholat 50 kali dalam sehari. Kemudian turun bertemu Nabi Musa, dinasihati, ya Muhammad, umatmu gak akan mampu sholat sehari 50 kali. Kemudian Rasulullah naik bertemu Allah, kemudian turun sampai didiskon sampai sehari Rasulullah disuruh untuk sholat 5 kali. Dan ini masih dinasihati oleh Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu. Tetapi Rasulullah SAW sudah terlanjur meminta diskon begitu banyak. Kemudian inilah yang menjadi syariat, bahwasanya umat Islam diwajibkan sholat sehari 5 kali. Ikhwanubillah, yang menjadi catatan peristiwa ini apa? Ketika Rasulullah SAW diperintahkan ibadah atau melakukan syariat apapun, itu biasanya wahyu dari Allah lewat Jibril ke Rasulullah. Entah itu perintah zakat, entah itu perintah haji, entah itu perintah sedekah, perintah silaturahmi, perintah jihad, itu dari Allah lewat Jibril kemudian ke Rasulullah. Tetapi ini perintah sholat, tidak melewati Jibril ke Rasulullah, tidak. Tetapi ini perintah sangat spesial. Rasulullah SAW dipanggil sendiri menghadap Allah di bulan yang mulia, dengan kendaraan yang mulia, di momen yang mulia, menghadap Allah di tempat yang mulia. Intinya apa? Bahwa sholat ini adalah perintah di bulan Rajab, perintah yang tidak main-main, yang mana Allah memberikan SK sholat sehari 5 kali dalam sehari. Rasulullah dipanggil sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Kemudian setelah Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat sehari 5 kali, kemudian Rasulullah diajak jalan-jalan menuju sebuah tempat
dua tempat yang dilalui oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah diajak ke neraka. Di neraka yang sangat panas ini, Rasulullah dimunculkan tamsil-tamsil yang begitu mengerikan. Yang pertama, Rasulullah ditampakkan ada manusia yang tangannya diganti dengan palu. Tangan ini diganti dengan palu, dihantamkan ke kepalanya, pecah kepala kita. Pecah kepalanya, keluar otaknya, keluar darah dagingnya, menjerit, meraung kesakitan. Kemudian dipulihkan, hancur lagi, hancur pulih, wala yamutu wala yahya. Sampai Rasulullah menutupkan mukanya. Jibril, ada apakah ini Jibril? Ikhwanubillah, ketika kepala kita terbentur tembok, mungkin sehari pusing kita tidak bisa hilang. Lah, kepala itu akan dihantamkan oleh tangan yang tergantikan oleh palu ini. Tangan diganti dengan palu, dihantamkan ke kepalanya. Dia bertanya kepada Jibril, Jibril, ada apakah ini Jibril? Kenapa manusia itu Jibril? Ya Rasulullah, ya Muhammad, inilah umatmu yang ketika hidup di dunia dia mampu, dia sehat, dia mempunyai kesempatan, dia mempunyai kekuatan, tetapi suka menunda-nunda waktu sholat. Sampai-sampai dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian tamsil yang kedua, Rasulullah dihadapkan pada sebuah peristiwa yang mengerikan. Ada manusia yang mulutnya dibuka, kemudian lidahnya ditarik. Kemudian ada gunting yang terbuat dari api memotong-motong lidahnya. Rasulullah menangis, ya Jibril, kenapa ini Jibril? Manusia ini kenapa dia Jibril? Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, inilah umatmu yang mana ketika hidup di dunia, dia adalah khutbah atau para khotib, para pendakwah, para penceramah yang ketika dia itu mampu berdalil, mampu bicara tetapi tidak mau melakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dia mampu bicara tetapi tidak mampu melakukan. Ini siksanya begitu mengerikan. Kemudian ada tamsil lagi. Tamsil yang selanjutnya, ada manusia yang perutnya membesar seperti rumah. Kemudian meledak, keluar ular-ular berbisa. Rasulullah menangis, ini ada apa ya Jibril? Kemudian Rasulullah bertanya dan menangis, ada apa ini Jibril? Ada manusia yang perutnya membesar seperti rumah, kemudian meledak, keluar ular-ular berbisa. Jibril mengatakan, ya Muhammad, inilah umatmu yang ketika hidup di dunia, dia tidak memperhatikan halal dan haram. Yang penting kenyang, yang penting kaya, yang penting mempunyai kedudukan, yang penting mempunyai kekuasaan. Segala hal yang dia punya tanpa difilter halal atau haram dimasukkan dalam tubuhnya. Maka siksanya begitu mengerikan. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Kemudian Rasulullah SAW memasuki surga yang begitu indah. Ikhwan billah, surga itu indah. Yang dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa keindahan surga itu tidak mampu dijangkau dengan pikiran, tidak mampu dijangkau dengan hati, tidak mampu dijangkau dengan seluruh indrawiyah manusia karena saking indahnya. Bahkan bau surga itu 70 tahun perjalanan sudah tercium. Kalau kita membeli minyak wangi yang harganya jutaan, jarak ratusan meter aja sudah tidak tercium. Bau surga, harumnya surga, 70 tahun perjalanan sudah tercium. Nah, ketika surga yang begitu indah ini, Rasulullah masih terkagum-kagum, ada sebuah tempat khusus yang sangat indah. Tanya kepada Jibril, ini tempat siapa ya Jibril? Ternyata ini adalah tempatnya Masyitoh, seorang pembantu yang ketika itu hidup pada zaman Fir'aun. Pembantunya Fir'aun, ketika itu Fir'aun mendeklarasikan dirinya, Anna Rabbukumul A'la, aku Tuhan yang paling agung. Dan orang-orang yang tidak mau menyembah Fir'aun akan dibunuh. Maka Masyitoh mempertahankan imannya sampai-sampai seluruh keluarganya, anaknya, suaminya, sampai dirinya sendiri digodok hidup-hidup oleh Fir'aun. Dia tetap mencintai Allah, dia tetap beriman kepada Allah daripada dia itu mencintai keluarganya. Lebih ayyakun Allah wa Rasul hab ilahi siwahuma. Lebih mencintai Allah
maka dia akan merasakan manisnya iman, manisnya surga. Kemudian Rasulullah SAW ketika di dunia, dia bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, ketika saya di surga, saya mendengar terompahmu, saya mendengar sandalmu di surga. Engkau masih di dunia, kenapa sandalmu itu masih terdengar atau sudah terdengar di surga?" Ternyata apa, hadirin? Ternyata Bilal bin Rabah ini mempunyai kebiasaan setiap habis wudhu, Bilal bin Rabah selalu sholat 2 rakaat. Kemudian yang kedua, Bilal bin Rabah adalah muadzinnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Bilal bin Rabah salah satu sahabat Rasulullah yang imannya luar biasa. Ketika masih budak, dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf sampai tubuhnya tercabik-cabik. Umayyah, majikannya mengatakan, "Ya Bilal, engkau tinggalkan Muhammad, engkau kumerdekakan." Seorang budak ketika bisa merdeka atau memerdekakan diri, ini sesuatu yang sangat paling berharga. Tetapi Bilal mengatakan, "Ya Umayyah, tubuhku ini milikmu, tetapi imanku hanya untuk Allah." Maka ketika imannya Bilal begitu luar biasa, selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, menjadi muadzinnya Rasulullah, dan selalu menghidupkan sholat sunnah. Manusianya masih di dunia, tetapi terompahnya, sandalnya sudah terdengar di surganya Allah. Maka ikhwanu billahi arsadakumullah, yang terpenting, hikmah dari Isra Mi'raj ini adalah bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang mana Allah memuliakan amaliyah manusia yang mau meningkatkan amal ibadahnya. Bulan Rajab adalah bulan yang mana Allah memberikan SK khusus. Rasulullah dipanggil menghadap Allah, diperintahkan sholat 5 waktu dalam sehari. Bulan Rajab yang mana bulan ini adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Maka ketika kita itu bersungguh-sungguh di bulan Rajab, kita meningkatkan amaliyah kita di bulan Rajab, insya Allah Ramadan yang kurang beberapa hari lagi ini, kita akan mencapai kesuksesan yang luar biasa. La'allakum tatakun, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena posisi yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu orang yang bertakwa. Kita mulai di bulan Rajab, kemudian kita sambung di bulan Sya'ban, dan kita menyambut ahlan wa syahlan ya Ramadan, diawali di bulan Rajab yang kita cintai ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.